aku ambil itu Zumba Kids. Zumba Kids itu kelas Zumba yang diformulasikan khusus untuk anak-anak. Dan aku udah ambil sertifikasinya, trainingnya. Zumba Gold itu adalah kelas Zumba yang diformulasikan sebagai kelas Zumba yang lebih rendah intensitas dan lebih rendah impact-nya. Dalam arti kata ini digunakan untuk orang-orang yang gak suka terlalu banyak loncat, Zumba lovers yang lebih senior, atau mereka yang mempunyai keadaan fisik yang spesial sehingga membutuhkan kelas Zumba yang diformasikan secara khusus. Zumba toning itu adalah kelas Zumba yang pakai weight. Zumba Sentau, Zumba Aqua Zumba itu di dalam kolam renang. Jadi ini banyak sekali sertifikasinya. Yang aku udah ambil adalah Gold, Toning, dan Kids. Dan aku mengajar Zumba Kids itu mengajar di sekolah, mengajar anak-anak, mengajar di hari-hari nasional yang berhubungan dengan anak, dan again itu adalah peluang bisnis. Di beberapa sekolah, di beberapa negara, kelas Zumba ini bisa, kelas Zumba Kids itu sudah dipakai sebagai salah satu bagian dari kurikulum pelajaran olahraganya. Gitu. Jadi ini bisa dilihat bahwa secara ke depan, kita melihat peluangnya ke depan, itu bagus banget. Karena kita bisa bikin buka banyak peluang, tapi memang nggak ada karir apapun yang nggak mesti pakai. Ya semuanya masih diupayakan lah gitu. Kayak aku juga dulu benar-benar usaha banget dari mulai nelponin teman-teman, grup WhatsApp di anak-anak SMA, terus udah gitu grup WhatsAppnya apa, pokoknya semua WhatsApp grup yang ada di handphone aku dulu aku broadcast semuanya. Begitu aku jadi Zumba instructor, menawarkan diri untuk yuk bikin kelas Zumba yuk sama gue udah certified jadi Zumba instructor. Pada saat itu pikirannya cuma satu, gue kepengen cepet-cepet ngajar. Kenapa gue kepengen cepet-cepet ngajar? Karena pada saat itu kepinginannya cuma dua. Pertama, gue kepengen ngerasain kayak instructor Zumba yang waktu itu ngajarin gue gitu loh. Ngeliat orang tuh abis selesai kelas Zumba terus pada nyamperin dia gitu, sebenarnya thank you so much. Dan ternyata pada saat aku jadi instructor beneran seperti itu gitu. Kan kelas tuh di awal-awal banyak yang online. Abis selesai kelas tuh banyak yang DM gitu. Banyak yang WhatsApp di WhatsApp group kita. Mbak Nina makasih banget ya, tau nggak, kemarin tuh selama 2 minggu aku tuh nggak keluar dari rumah sama sekali karena aku bad mood gini lagi ada gini. Dan hari ini untuk pertama kalinya di kelas Zumba tadi aku tuh benar-benar merasa free, ketawa, happy, teriak-teriak, dan sekarang aku seneng banget. Itu tuh kayak rasanya wah, masya Allah luar biasa banget. Nah alasan kedua kenapa aku pengen cepet-cepet ngajar adalah karena cuman butuh uangnya gitu. Karena aku merasa aku pasti bisa buka peluang di sini, aku bisa maksimalkan ini, bisa dapat penghasilan. Pada saat itu lagi pandemi, aku teman-teman udah tahu lah ceritanya, aku nggak bisa pulang ke Indonesia, aku nggak bisa kerja. Sebagai seorang penyanyi, sebagai orang yang kerjanya di TV, itu nggak memungkinkan gitu loh. Walaupun ada lah kerjaan-kerjaan yang bisa kerjakan secara virtual, tapi kan untuk kami kan yang betul-betul pekerjaan kami itu biasanya adalah ya datang ke TV, syuting, baru dapat duit, nyanyi, off air gitu. Pada saat itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi pada saat itu yang menjadi salah satu harapanku adalah dari pekerjaanku sebagai Zumba instructor, dan alhamdulillah, masya Allah, aku bersyukur sekali, banyak sekali aku tertolong secara finansial. Tadi kan kamu juga spesialis Zumba, berkaitan juga supaya anak Zumba. Sebenarnya Mbak, kalau aku boleh cerita nih sedikit, kenapa aku ambil Zumba? Pertama kalinya karena pada saat aku mulai jadi instruktur Zumba dan sering ngajar, otomatis aku di rumah jadi sering ngikutin kelas orang, bikin koreo Zumba, apa segala macam. Aisyah tuh suka ngikutin gitu. Dia itu kan pada saat di tahun itu tuh tahun 2020 dia itu masih kemo kan. Nah, salah satu hal yang dia suka banget itu adalah dancing. Dia tuh suka banget nari, suka banget dansa anaknya. Tapi pada saat dia kemo itu ya of course lah, karena dia kemo salah satu side effect yang dia rasakan adalah dia kayak lemah gitu kakinya. Jadi dia kayak berkurang gitu keinginannya untuk dansa. Tapi begitu dia ngeliat aku aktif jadi Zumba instructor, setiap kali aku ikut kelas Zumba dia ikutan gitu. Sehingga ada beberapa koreo Zumba yang aku bikin yang dia hafal. Terus aku bilang, dan setiap kali kita Zumba bareng gitu ya, misalnya aku lagi ikut kelas Zumba secara virtual kan, dia biasanya ikut di depan aku lagi, jadi di belakangnya laptop aku tuh dia ikut lagi gitu. Dan dia tuh selalu yang happy gitu, ngeliatin aku. Terus aku kan, karena aku ngeliat dia happy, aku jadi semakin semangat kan. Jadi kayak, wah sambil teriak-teriak gitu kayak lagi party. Dan kita tuh berdua bener-bener Zumba bersama di rumah, cuma berdua aja dan satu laptop itu. Jadi aku ngikutin laptop dan Aisyah ngikutin aku. Dan kita bener-bener bisa happy, dia ketawa dengan dia semampunya dia ya gitu. Terus habis itu dia seneng banget, sampai dia akhirnya hafal koreo Zumba segala macam gitu. Dan akhirnya dia ngomong, ibu aku kepengen bikin kelas Zumba sendiri, di mana dia merasa bahwa dia itu Zumba instructor.
Jadi kita tuh dulu sempet bikin setiap seminggu sekali Mbak, kelas virtual pakai Zoom gitu. Tapi Aisyah jadi Zumba instrukturnya. Yang ikut ya aku, saudara-saudara aku, tim aku yang ikut gitu ya. Mama yang ikut, dan ya mama juga cuma duduk cuma gitu-gitu doang. Tapi dia yang jadi Zumba instrukturnya gitu, dan dia meniru gitu semua yang aku lakukan saat aku ngajar gitu, kayak hello everybody, my name is Aisyah and I'm a Zumba instructor gitu. And I will be teaching a Zumba class today with you gitu, pokoknya gitu-gitu deh. Terus aku ngeliat dia suka bilang, ih banyak loh anak-anak yang kayak Aisyah ini yang mungkin mereka lagi aktif kemo gitu ya, tapi mereka kan lagi menjalani tantangan yang besar ya, lagi berjuang mereka ingin sembuh gitu. Tapi mereka pasti akan merasakan happy kalau misalnya mereka ikutan kelas Zumba, karena aku lihat seneng deh kalau misalnya aku bisa ngeliat anak-anak lain yang mungkin lagi kemo, lagi berjuang untuk sembuh tuh bisa happy kayak Aisyah tadi pada saat Zumba gitu. Itu alasan pertama aku ambil sertifikasi sebagai Zumba instructor untuk Zumba Kids. Dan kelas pertama yang aku ajar, begitu aku jadi certified untuk menjadi instruktur untuk Zumba Kids, kelas pertama yang aku ajarkan adalah kelas spesial dibikin oleh Pop-up Class. Jadi itu Pop-up Class yang dibuat khusus untuk anak-anak pejuang kanker yang berada di beberapa rumah singgah di Indonesia. Jadi itu kelas pertama. Waktu itu kita ada berapa ya? 2 atau 3 rumah singgah di beberapa daerah di Indonesia. Jadi rumah singgah ini memang khusus dibuat untuk anak-anak pejuang kanker, dan biasanya di rumah singgah itu mereka yang yang kurang mampu ya, yang mereka punya tantangan lah untuk berobat gitu. Dan mereka dibantu dan disupport di rumah singgah ini. Anak-anak inilah yang pertama kali menjadi murid-murid aku di kelas Zumba Kids. Dan itu aku seneng banget, happy banget rasanya, karena aku ngeliat mostly dari mereka tuh nggak bisa ya berdiri di kursi kan, gitu di kursi mereka sambil duduk gitu, dan mereka ikut gitu, karena memang itulah kelas Zumba Kids diformulasikan memang untuk anak-anak. Dan nggak cuma joget-joget aja, kelas Zumba Kids itu ada sharing ilmu pengetahuannya gitu, ada gamesnya, pokoknya dibuat menarik untuk anak-anak supaya anak-anak itu bisa berolahraga dengan cara yang fun. Dan itu mereka senang banget, dan ya udah abis gara-gara kelas itu akhirnya aku bikin secara rutin kelas Zumba secara virtual, dan aku punya murid anak-anak ya, nah aku selalu panggil Zumba Prince dan Zumba Princess itu, dan itu mereka tuh my mood booster banget ya. Jadi ini adalah maksudnya again gitu. Setelah itu aku ngajar dipanggil ngajar di sekolah-sekolah di Indonesia. Nanti kadang-kadang ada hari nasional yang berkenaan dengan anak, aku ngajar. Event anak aku ngajar, itu diminta untuk ngajar. Yang aku bisa bilang bahwa banyak sekali peluang yang bisa didapatkan dari menjadi seorang Zumba instructor. Saat ini semua kita tahu lah, semua sulit, harga-harga naik. Kita butuh selalu kita mendengarkan nasihat dari para ahli keuangan untuk cobalah untuk bisa menemukan beberapa tempat di mana kamu bisa mendapatkan penghasilan tambahan, jangan cuma dari satu source aja, dari beberapa source gitu. Jadi makanya aku seneng banget kalau melihat trainingnya untuk menjadi Zumba instructor itu ramai gitu, karena aku tahu wah ini mudah-mudahan dari sini mereka bisa mendapatkan suatu hal yang